seeking my pride, and there was nothing to hide. And we're just waking up together with you, thinking of fantasy, and there's no more privacy. Faking a smile, there is no reason to cry. It's breaking my heart to see the truth is a lie, and we're just waking up together with you. There is no logic in life, but darling, love is understandable. Tell me the price that I'll try to compromise. Power and politics leads time to collapse. It's hurting my eye to see the truth is a lie. Let me just waking up together with you. There is no logic in life, but darling, love is understandable. I'm not a prodigy in this with an agony. The plan's in my hand, I have to risk it all. It's hurting my eye to see what's going on. Let me just waking up together with you. Waking up tomorrow with you. Waking up together with you. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Kali ini dalam episode kali ini bersama aku Fani Imaniar. Hari ini kita akan kembali seru-seruan bareng dengan narasumber atau dengan tamu yang sangat spesial, Ardhito Pramono. Hai. Selamat malam Dito. Selamat malam. Sorry, selamat datang lebih tepatnya sih. Thank Berasa you, rumah Fani. sendiri aja ya. Iya loh, homey sekali lah di sini. Aku sih pagi, siang, malam kayak nggak ketahuan sih kalau udah di dalam studio gini. Nggak ketahuan. Tapi kabar baik, senang sekali bisa di sini, bisa berada di sini. Thank you for having me. What's been up to selama ini? Kayak jarang muncul deh. Jarang muncul ya, lagi mempersiapkan Meditasi. meditasi. Mempersiapkan album baru. Album baru, terus lagi mempersiapkan untuk tour juga. Jadi masa-masa produksi tuh biasanya kita emang jarang manggung ya, gitu. Apalagi kemarin 3 bulan tuh emang nggak ada panggung. Kayaknya hampir semua musisi deh nggak ada panggung. Nggak ada ya, oke. Itu tapi boleh tahu nggak, kenapa sih? Karena kemarin kan izin untuk bikin acara festival musik itu sempat Sulit ya, sulit dipersulit, ya. Jadi kami musisi juga agak struggling tuh 3 bulan harus kemarin. putar otak. Gitu, dan Oke. akhirnya end up produksi. Selama 3 bulan. Dan ini albumnya atau singlenya rencananya akan apa namanya, rilis kapan? Udah rilis sebenarnya tanggal 17 kemarin. Oke. Udah ada di semua digital streaming platform. Dan juga bakalan rilis fisik sih, karena sekarang udah jarang banget kan. Iya. Fisik kan, jadi akan rilis piringan hitam gitu. Nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu ada Apa sih side A, namanya? side B gitu. Sampai lupa namanya apa? Vinyl. Vinyl. Gemes. Iya. Kenapa kok memutuskan untuk rilis dalam bentuk vinyl, bentuk vintage gitu? Karena memorabilia dari seorang musisi album gitu ya, itu kan penting banget sebenarnya kan, fisik gitu. Dan selama ini emang saya nggak pernah bikin fisik, Oke. gitu. Jadi Digital kayaknya terus ya. menarik nih untuk bikin fisik. Gitu. Oke. Judulnya Road Trip. Road trip. Why? It's been a ride actually for this past 2 or 3 years gitu ya. Jadi agak-agak
personal gitu album ini. Oke. Gitu, menceritakan tentang apa yang selama ini saya alami, dari point of view saya gitu. Kan selama ini saya nggak pernah ngomong kan tentang apapun yang terjadi. Yes, yes, yes. Iya kan? Seperti kata mbak-mbak zaman dulu ya, no comment ya. No comment gitu. Jadi kayak Ini curahan hati, betul. personal. Exactly. Oke, Jadi so kalau we can see another side of Ardhito Pramono dalam album Road Trip ini. Yes, very agile and versatile. Jadi kayak ya kalau dia pahamin lirik itu kayaknya oh ini jawabannya. Oh karena ini dia kayak gini gitu. Oke. Gitu. Ini ada terinspirasi dari musisi luar negeri yang juga suka membagikan personal story-nya atau personal banyak. perspektifnya gitu ya? Banyak kayak sebenarnya kayak Taylor Swift kan dia harus punya pacar dulu baru bikin album. Atau nggak punya pacar juga ada sih. Ada gitu, sih. ada. Pokoknya semua bisa jadi cerita. Bener. Terus juga ada lagu tentang siapa gitu. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Justin Bieber juga sempat sangat ini banget personal gitu. Yes. Terus kalau misalnya artis luar negeri sih lebih ke artis zaman dulu ya, musisi kayak Chet Baker. Sempat juga lagi dengerin banget kemarin Radiohead. Oh my God. Iya. Ya ampun. Era-era itu, The Smiths, kegilaan era-era Britpop gitu deh. Yes, Britpop 90-an ya, anak-anak 90-an sih biasanya kan ya. Iya, terus album ini cukup gado-gado sih. Ada jazznya, ada alternatifnya, ada popnya, gitu-gitu. Ada yang bener-bener kayak 70-an banget, ala-ala Gilbert O'Sullivan, ala-ala Bee Gees gitu. Oke. Jadi Wow. Cukup gado-gado. Inspirasinya ya tadi dari personal, tidak hanya dari personal story tapi juga dari musisi-musisi lain. Yes, Oke. banget. Dan karena sekarang jadi ngulik sound banget ya saya. Jadi banyak Ada hikmahnya banget. ya berarti ya, Iya. meditasi 3 bulan ini ya. Bener. Terakhir. Jadi sound tuh dikulik banget, terus dengerin banyak inspirasi dari lagu-lagu zaman dulu dan film zaman dulu juga banyak banget. Film apa yang jadi inspirasi? Sleepless in Seattle. Sleepless in Seattle, itu klasik banget Classic sih. movie, right? Terus Oke. banyak banget sih film-film kayak Her, always been my favorite. Lost in Translation. Joaquin Phoenix. Iya, Oke. Aku mau ngulik lagi sih soal film, tapi kita dalami dulu deh soal album barunya Dito ini ya, Road Trip. Ini isinya ada berapa lagu? Bisa jadi bocorannya? Ada 11 lagu. Ada 11 lagu yang tadi ya menggambarkan naik turunnya hidup Betul. Ardhito Pramono saat ini ya. Betul. Lagu mana yang kira-kira menurut kamu wajib banget didengarkan oleh pendengar? My personal favorite, it's gonna be judulnya Dreams. Karena musiknya agak aneh tuh. Musiknya tuh agak sampling kan. Jadi we sample the throughout the song tuh cuman gitar doang yang main asli gitu. Sisanya tuh sampling gitu. Oke. Jadi ngambil dari video-video YouTube zaman dulu gitu. Terus kita cari rights-nya segala macam gitu-gitu. Akhirnya jadi satu lagu yang very distinct, very weird but it's good at the same time, tapi progresi chordnya juga unik, aneh gitu. Jadi kayak berani aja gitu lagu itu. Dreams Oke. my favorite. Dan beda sama gaya, ya hitungannya gaya Ardhito yang dulu, gaya-gaya bermusik Dito yang dulu. Ini sesuatu yang baru. Banget. Ceritanya soal apa Dreams ini? Dreams itu Mimpi tentang, ya? iya, tentang seorang pemimpi sebenarnya. Seorang daydreamer gitu yang selalu bertanya sama dunia gitu, kenapa semuanya everything happens to me. He don't really see that everything happens for a reason. So dia mimpi aja terus gitu, nggak melakukan usaha, nggak melakukan doa, tapi he just only like dreaming. Oke, Gitu. still dreaming. Aduh, lama-kelamaan nanti gue kepancing nih jadinya. Kalau misalnya denger Dreams gitu tiba-tiba kayak ini jangan-jangan kita relate gitu ya sama lagunya gitu. Kita relate sama apa yang juga diceritakan lewat liriknya gitu ya Dito ya. Dan lewat album ini, what do you expect or what do you hope gitu? Ketika pendengar ini mendengarkan, kemudian juga mungkin merealisasikan, kita nyebutnya apa sih kalau bahasa Indonesianya, relating themselves gitu kepada lagu-lagu yang ada di sini, apa? Sebenarnya pasti akan banyak perspektif yang berbeda, apalagi lagu ini sangat personal buat saya yang bikin. Namun itu yang sebenarnya menariknya dari lagu-lagu yang biasa saya bikin gitu ya. Banyak pendengar gitu yang bilang kalau ini lagu tentang ini, bukan sebenarnya, tapi nggak apa-apa if that's your impression about the song. Atau interpretasi? Iya. Jadi kayak
bebas gitu. Jadi pas karya udah dikeluarkan itu bukan milik kita lagi gitu. Jadi saya sangat membebaskan sih untuk teman-teman bisa mengartikan lagu ini kemana, apakah jadi personal sekali, apakah jadi puitis sekali gitu. Jadi Tapi itu terserah nggak kamu. nggak ada kepikir atau takut gitu khawatir ini dijadikan gorengan tanda kutip sama media gitu. Kalau Taylor Swift nih misalnya keluar lagu baru, terus Bener. kemudian netizen, pendengarnya gitu kayak menyangkut pautkan, kayaknya lagu ini soal ini deh, soal itu deh. Cocok logi gitu ya. Cocok logi, gitu gimana? Kalau saya sebenarnya enggak, karena lirik saya udah cukup sangat berani ya kadang-kadang ya ngebahas tentang sebuah sistem, ngebahas tentang sebuah pengalaman, ngebahas sebuah konsep gitu. Udah cukup bold, tapi nggak ada yang ngomongin, alhamdulillahnya gitu. Jadi ya selama nggak ada yang ngomong berani aja bikin lirik kali ya. Oke, gitu. oke. Asal nggak kelewatan aja Ya sih. bentuknya kan karya ya kalau misalnya Betul. di mana lagi seorang musisi, seorang seniman bisa berani untuk mengeluarkan isi pikirannya kalau tidak melewati karyanya gitu Betul, kan. betul Oke. banget. Masuk lagi nih soal road trip, jalan-jalan berarti ya. Jalan-jalan. Road trip biasanya kita dapat inspirasi dari tempat yang kita datangi atau Benar. tempat kita jalani. Kalau road trip ini dari mana? Ada nggak wilayah atau kota yang terpatri? Ini menarik banget karena dulu album sebelum road trip judulnya Wijaya Kusuma itu terinspirasi dari Pulau Bali. Dari Pulau Bali. Oh, nice. Bunga itu kan bunga Wijaya Kusuma itu kan bunga yang sangat sakti ya. Maksudnya banyak cerita-cerita tales zaman dulu yang bilang kalau inilah bunga inilah segala macam. Namun itu sebenarnya kayak harapan gitu loh untuk negara Indonesia gitu ya. Dengan adanya album Wijaya Kusuma pada saat itu. For our country? Iya, untuk musik Indonesia sebenarnya. Untuk bisa bangkit lagi ke era-era tahun 70-an gitu. Emang era itu kemasan musik banget 70-80-an Masa gitu. Indonesia. Musik Paris Indonesia. RM gitu-gitu. Kalau road trip terinspirasi dari indahnya kota Malang kayaknya. I love Malang so much. Ngomong-ngomong Malang nih kok ya pas gitu ya. Kebetulan aku juga kampung halamannya di Malang. Malang ya, rawon sih best. Rawon nih. Best rawon sih maksudnya tidak hanya di Surabaya tapi di Malang Di sih yang Malang, dapat. kalau aku malah rampal jagoanku. Oh, Rawon rampal. nice. Kita bisa ngomongin lebih dalam soal yang namanya kuliner dan juga budaya Jawa Timur lewat album yang satu Yes, ini. betul. Tapi mungkin kita akan dalami lebih lanjut ya Dito ya setelah teaser. Aku udah dikode sama produsernya kayaknya akan ada iklan yang masuk. Jadi kita jeda sesaat pemirsa. Jangan kemana-mana karena Geser akan kembali sesaat lagi. And dreaming something so fun. She's brighter than the sun. Balik lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang dan masih bersama aku di episode kali ini ada Ardhito Pramono. Dito, kita sambung lagi ya Yes, tadi yang di please teaser do. sebelum jeda ya. Malang menjadi inspirasi utama. Malang lagi. Oke. Yeah. What kalau misalnya bisa digambarkan dalam satu kata gitu, Malang. What do you describe? Satu kata ya. Abis ini inspirasi buat jadi lagu lagi. Susah ya, kalau satu kata tuh susah ya. Nyaman. Nyaman. Eh, Oke. bisa jalan kaki setiap hari gitu. Udaranya juga nyaman. Udaranya nyaman banget, makanannya murah dan enak-enak. Terus abis itu, you can actually find yourself in a flower shop gitu. Bikin bunga setiap hari gitu. Karena slow pace bener. Iya. Iya kan? Slow living di sana Slow ya. living banget gitu. Jadi beli bunga, jalan kaki gitu. Terus taruh bunga. Gitu kayak ngerti gak sih? Dan itu tertuang dalam road trip ya. Sangat-sangat tersirat lah gitu ada beberapa. Oke, jadi menyamankan diri sendiri ini Exactly. juga jadi salah satu fokus Dito ya saat ini ya. Nah, berarti kan resnya berapa lama durasinya sampai bikin akhirnya album baru keluar ini? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oke. Cukup lama sih. Ada rasa deg-degan lagi nggak sih setelah hiatus? Kan hitungnya hiatus ya berarti 2 Jatuhnya tahun ini. Banyak banget deg-degannya karena selama 2 tahun itu tiba-tiba industri musik udah sangat berubah. Oh, what change? Gini, jadi sekarang tuh banyak lagu-lagu yang harus viral dulu baru dibilang kalau di movie tuh bilangnya box office gitu. Jadi sekarang di musik tuh ada box office-nya gitu. Kayak aku nggak ngerti. 2 tahun yang lalu tuh nggak seperti itu. 2 tahun yang lalu kita nggak ngejar streams,
2 tahun yang lalu kita nggak ngejar lagu kita top nggak di Iya, aplikasi masuk segala top macam. 40 apalah. Iya, kita nggak ngejar ke sana gitu. Kita Dan nggak ini jadi. berarti maksudnya parameter atau standarisasinya harus banyak di streaming di aplikasi ya, Iya, instead iya. of misalnya radio atau Radio gitu. apa. Kalau dulu kan radio kita masuk chart udah seneng gitu kan segala macam. Kalau sekarang tuh bener-bener everything is in the cloud, so kita nggak bisa. Jadi bener-bener banyak strategi baru yang harus dipelajari untuk promoin musik segala macam. We gotta be dari pembuatan musiknya juga we gotta know hook yang cocok sama Pangsa pasar? pangsa pasar. Cie, kata-katanya pangsa pasar banget. Jadi kayak oh gitu ya. Oh jadi orang-orang kalau ngebuka handphone, buka sosial media itu 16 detik pertama ya di hook ya. Jadi gimana caranya kita harus bikin lagu yang sebelum 16 detik tuh udah harus hook. Susah juga ya jadi kayak Ada gitu. rumusnya ya? Ada rumusnya, jadi kita harus pelajarin lagi gitu. Susah banget sih sekarang jadi musisi. Oke, Kayak dan dulu. persaingannya pun juga ini nggak sih Iya kencang kali banget ya. sih? Alhamdulillah musisi nggak dunia musik Indonesia kan nggak clash dan sikut-sikutan ya. Kita semua punya kolamnya masing-masing. Apa namanya, dan selalu menghargai pekerjaan dan masing-masing ini. genre masing-masing gitu. Iya sih, nggak pernah ada skandal atau berantem nggak penting Nggak gitu ya? nggak ada. Kalau musisi tuh kalau nggak suka ngomong gitu. Habis itu baikan. Iya, habis itu peluk-pelukan lagi, baikan lagi gitu. Tapi itu yang aku sukain dari genre musik aku karena kolamnya sedikit, kolamnya kecil. Yang suka jazz nggak banyak. Aku malah lebih suka ngerangkul teman-teman musisi-musisi jazz. Gitu, kayak kemarin kita punya ada tempat di Kemang, di Stash namanya, tapi baru bubar. Well, jazz is dying, tapi satu-satunya Is it cara. really dying? Not really, tapi ya sekarang udah mulai banyak lagi loh musisi-musisi jazz, dan festival jazz juga udah banyak sekali dibanding 10 tahun yang lalu ya. Kayaknya musisi jazz nggak ada sama sekali yang kedengeran gitu. Lah, musisi-musisi senior jazz gitu, seniornya Dito, menyuarakan concern yang sama nggak? Atau kira-kira mau bikin sebuah gerakan gitu untuk kembali menghidupkan jazz, menarik kembali minat? Ya sekarang berarti kan kita akan apa ya namanya, tidak hanya Gen Z ya, Iya, betul. Gen A. Bener lagi. Gimana lagi. tuh? Alhamdulillahnya banyak banget senior aku yang bergerak di komunitas yang sama. Bikin komunitas sendiri, kayak Mas Indra Lesmana, beliau di Bali punya komunitas sendiri juga. Jadi di Bali tuh emang melting point itu ada di tempatnya Mas Indra gitu. Terus udah sangat open minded lah gitu. Oke. Orang-orang dengan jazz. Kalau dulu kan jazz dianggap kayak musik orang mahal nih, Iya, segala orang mahal, macam gitu. Middle up gitu kan. Sekarang tuh udah ya jazz kita bisa dengar di depan Sarinah juga ada yang main jazz gitu. Jazz is everywhere now, and it's Everyone's favorite gitu. Bahkan ada sepupu aku suka lofi gitu. Lofi kan jazz banget ya gitu. Jadi udah masuk ke top 40 jazz, alhamdulillahnya. Oke, jadi ya sebenarnya sih ke arah positif ya, bergerak ke arah positif, tinggal gimana kita bisa memanfaatkan momentum tersebut ya. Dan ini yang akan tentu saja dimanfaatkan sama Dito dalam road trip. Yes. Itu momentum di bidang atau karir musik. Kalau misalnya di bidang lain seperti film misalnya gitu, film. mengingat kan Dito tidak hanya sebagai musisi kan, tapi sebagai aktor kan gitu. Dan sosok Kale sangat identik dengan Dito. Bener. Terus kemarin Dito juga habis main film 13 Bom di Jakarta. 13 Bom di Jakarta ya? Iya, betul. How was it? It was a new experience for me actually, playing it Genrenya juga beda banget ya? banget. Action espionage. Mungkin satu-satunya di Indonesia yang pernah ada film action espionage, cuman film yang nggak di Masa Songko doang gitu. Menarik gitu. Nggak pernah ada film yang ngebahas tentang ini, nggak pernah ada skrip yang semenarik ini. Kita harus membacanya berulang kali. Waktu gitu. reading itu juga Lumayan. wow gitu sebenarnya. Banget, dan banyak kata-kata mata uang digital yang kita nggak tahu pada saat itu. Ini apa ya gitu, jadi harus belajar Jadi sekalian belajar baru ya, iya hal gitu, baru. walaupun amsyong juga sih di mata uang digital ya, cuma Nggak tertarik buat ikut bisnis juga? udah rugi, jadi kayak nggak mau masuk lagi, cukup ya. Oke. Gitu. Pakai jalur konvensional aja ya, nabung. Nabung bener gitu. Akhirnya belajar, dapat workshop segala macam, itu menarik banget gitu. Jadi saya tuh selalu ngiyain film yang Di luar apa namanya, comfort genre zone. biasanya gitu.
Tapi ini di luar comfort zone berarti. Sangat loh, syutingnya 41 hari. Cepet sih sebenarnya ya. Cukup cepat untuk action yang ledak-ledakan dan semuanya praktikal dan gitu ya. sekolosal ini kan sebagai production house-nya. Cukup cepat dan si Mas Angga juga membebaskan aktornya untuk bisa improvisasi segala macam, nggak perlu terlalu ngikutin skrip segala macam gitu. Jadi selalu ada yang baru dari Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Jadi kalau dia nawarin sinopsis, siapa yang direct, gue katanya gitu. Oke, gue ikut kalau yang direct. Jadi kayak nggak bakalan say no kalau sama beliau sih. Oke, Mas Angga, ini kode loh, Dito mau diajak lagi untuk syuting selanjutnya, film-film selanjutnya. Betul. Nah, berarti musik udah, main film udah, kira-kira next step lagi mungkin Ardhito ingin merambah kemana? Mungkin kuliner. masak ya. Bener kan? Barusan nebak loh. Kuliner bener. Iya, masak apa nih? Sebenarnya pengen sekolah masak sih. BM ya. BM banget sih. Gak apa-apa. Ya. Banyak mau tuh penting buat kita yang masih muda. Jadi masih muda. Iya kan. Pengen sekolah masak lagi, pengen sekolah masak karena aku suka banget masak. Terus, masak apa biasanya? Banyak sih. Western, Indonesian. Duh, Indonesia sih kulinernya nggak pernah mati. Parah sih. Makanya masih bingung tuh. Apa namanya, rawon rampal tuh gimana bikinnya? Cara masaknya ya? Iya, terus padahal ditaruh gitu doang kan gitu, sama babatnya tuh best banget tuh. Dan kayaknya cuma Indonesia doang yang bisa. Yang bisa kayak gitu. Oke, pekerjaan rumah selanjutnya Dito, bikin warung yang menjual makanan rampal tadi ya, rawon rampal ya. Nanti ditunggu ini gebrakannya seperti apa. Amin. Kita kenalkan jadi kan maksudnya Dito juga bisa mengenalkan kuliner yang tidak banyak orang dengar gitu ya ke penggemar. Mungkin sekaligus Dito bisa main musik. Ini bolehlah nanti diajak join gitu, kerjasama gitu ya. Siapa tahu aku bisa kerjasama juga kan, side joban. Itu di-cut ya nanti kalau kedengaran sama kantor gue yang kena masalah. Oke, Dito, aku sudah dikode nih sama produsernya ya gitu, karena memang durasinya sangat terbatas. Kita nanti jumpa lagi ya di episode selanjutnya. Kita bahas lagi mengenai hal-hal atau next venture yang akan Dito kejar ke depan. Thank you banget ya Dito atas waktunya ya. Such a delight. Sehat-sehat selalu, karena kesehatan yang paling penting. Amin. Asik, gitu. kayak program Istighosah lama-lama bener. Ya pemirsa, tadi kita sudah dengarkan ya perbincangan bersama dengan Ardhito Pramono. Nanti kita akan jumpa lagi di episode-episode Guest Star berikutnya, karena setiap tamu adalah bintang. Sampai jumpa. Dadah. Dream following me around, dreaming of her I find, barely making a sound, and dreams, dreaming something so fun. She's brighter than the sun, kills everything around. Her touch, her lips, she cuts and bleeds my life, just spinning around. And dream. No, you wish she's not mine. Dream of your love and kind. In this crazy world I wonder. And dreams to feel hollow in
you till I die. To know we are older than the time, her touch, her lips, she cuts and she bleeds. Our lives are spinning around, 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 and dreaming something so fun. Again, she's brighter than the sun, kills everything around.